Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini Tuhan sudah izinkan kami untuk beraktivitas, itu semua karena kasih dan setia Tuhan. Kami berdoa jika sebentar kami akan mempelajari firman-Mu, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami pelajari bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-18. Alkitab berkata seperti ini, "Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut." Nah, saudara, di ayat ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus berlayar dan bersama beberapa dengan rombongan kapal tersebut mengalami badai yang sangat besar sekali. Kalau saudara baca ayat ini sampai selesai, di situ digambarkan kapal dihantam ombak, kapal dihantam badai yang sangat besar dan terombang-ambingkan di tengah-tengah lautan. Nah, saudara, tidak hanya itu, bahkan matahari dan bulan juga terhalang oleh awan yang gelap sampai tidak terlihat di tengah lautan. Sebagai seorang kru kapal pasti sangat membutuhkan yang namanya arah. Mereka butuh melihat bulan, melihat matahari untuk menentukan arah, tetapi semuanya tertutup oleh karena badai yang sangat besar. Badai itu mengancam nyawa mereka karena Alkitab menceritakan mereka diombang-ambingkan dalam beberapa hari, tidak ada penerangan sama sekali dan nyawa mereka terancam. Semua yang ada di kapal merasa kepanikan. Mereka takut kehilangan nyawa mereka. Nah, ketika mereka berada di tengah badai, bahkan Rasul Paulus pun waktu itu sedang mengalami badai, yang mereka lakukan adalah menarik sekali untuk menyelamatkan nyawa mereka. Salah satunya Alkitab berkata, ketika mereka diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan yang ada di kapal ke laut. Nah, menarik sekali untuk menjaga nyawa mereka, untuk menjaga keselamatan mereka ketika diombang-ambingkan badai supaya kapal tidak tenggelam, mereka membuang beberapa muatan. Secara detail di ayat-ayat selanjutnya berkata muatan itu ada peralatan yang mereka bawa, mereka buang ke dalam laut semua, kemudian mereka buang gandum dan lain sebagainya, mereka keluarkan dari kapal supaya di kapal tersebut menjadi lebih ringan. Nah, saudara, kita belajar di dalam hidup kita ketika kita mengalami badai, kita harus belajar seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Mari kita buang hal-hal yang negatif di dalam hidup kita. Nah, kapal yang hampir tenggelam, muatannya dibuang, meringankan kapal tersebut sehingga kapal tersebut tidak tenggelam. Nah, di tengah badai yang kita alami, mari supaya kita bisa tetap bertahan di tengah krisis yang kita alami pada saat ini, kita belajar bersama-sama untuk membuang apa yang tidak baik di dalam hidup kita, untuk membuang apa yang negatif di dalam hidup kita, supaya kita tetap bertahan di dalam hidup kita. Nah, apa yang negatif di dalam hidup kita adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemarahan, kegeraman, sakit hati, kekhawatiran yang berlebih, ketidakpercayaan atas pertolongan Tuhan. Mari kita buang semua dan kita ganti dengan damai sejahtera, kita ganti dengan pengharapan, kita ganti dengan iman. Supaya di tengah badai ini kita bisa tetap selamat dan mengalami mujizat Tuhan. Nah, Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 9 mengatakan, "Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Nah, saudara, di ayat ini mengingatkan kita supaya kita menanggalkan atau membuang segala hal yang negatif, karakter-karakter negatif di dalam hidup kita, supaya kita bisa tetap mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah badai. Buang yang tidak perlu dan mari isi hidup kita dengan hal-hal yang baik, iman, pengharapan, kasih, firman Tuhan, doa. Mari kita isi hidup kita supaya hidup kita, diri kita bisa mengalami pertolongan Tuhan di tengah badai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Ajari kami untuk membuang segala yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami bisa tetap bertahan di tengah krisis yang ada. Dan ajari kami untuk memasukkan segala hal yang baik, supaya kami bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berikanlah kami semua kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.